Tahun 2025 menjadi fase krusial dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Tahun ini ditandai dengan transisi kepemimpinan nasional, geseran pendekatan kebijakan ekonomi, serta munculnya visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada akhir periode pemerintahannya. Sejumlah kebijakan ekonomi strategis juga muncul seiring dengan pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudisadewa. Gaya kepemimpinan Purbaya yang tegas dan minim kompromi pun menjadi sorotan publik, terutama di kalangan ekonom dan pelaku pasar. Sepanjang 2025, Kementerian Keuangan mengambil langkah-langkah yang dianggap tidak populer, namun dinilai perlu. Mulai dari pengetatan belanja, evaluasi subsidi, hingga penegasan disiplin fiskal terhadap kementerian dan lembaga. Pak Purbaya dilantik tanggal 8 itu begitu keluar dari istana ada beberapa statement yang disampaikan bahwa ada dua arahan, ada dua PR dari Presiden Prabowo yang diberikan. Yang pertama adalah membalikkan arah ekonomi. Yang kedua adalah mengejar pertumbuhan yang 6% sampai 7%. Nah, 200 triliun ini kemudian sebenarnya bisa menjadi amunisi juga untuk yang mengejar pertumbuhan 6% 7%. Kita tahu kan saat ini pilar utama pertumbuhan adalah konsumsi rumah tangga. Ketika kemudian 200 triliun ini bisa diarahkan kepada hal-hal yang kemudian bisa memang benar-benar berputar di masyarakat, ini mungkin bisa menjadi salah satu penguat daya beli. Bisa nggak Pak Jaka? Iya. Ini beberapa statement para ekonom kan mengatakan bahwa gaya Pak Purbaya ini berbeda banget dengan Bu Sri Mulyani sebelumnya. Yang Bu Sri Mulyani mungkin konservatif, hati-hati dalam menjaga fiskalnya, defisitnya dijaga agar tetap sesuai di bawah 3%. Dengan Pak Purbaya pun mungkin juga gitu, tapi caranya berbeda. Ini kalau saya analogikan dengan bermain bola itu, dengan formasi timnas sekarang itu kan sebenarnya main 3 back misalnya, 3-4-3 misalnya. Tapi itu ketika menyerang. Nah, ketika bertahan dia pakai formasi 5-3-2, back sayapnya itu turun bersama 3 center back. Istilahnya seperti itu. Dua midfieldernya ataupun gelandangnya itu bertahan. Nah, mungkin formasinya sama, Pak. Dengan 5 back, 2 gelandang, 3 penyerang, 2 penyerang sayap, 1. Tapi ketika Pak Purbaya masuk mungkin 2 back sayap ini didorong maju, semakin agresif gitu loh. Berani nyerang aja, jangan nunggu, jangan nunggu, berani menyerang. Nah, inilah yang menurut saya membalikkan arah ekonomi Indonesia yang dulu mungkin cenderungnya konservatif, cenderung mungkin bisa dikatakan main aman, sekarang agak berani sedikit. Mungkin dengan peran pemerintah ini. Nah, ini yang mungkin kita lihat ya, kami di redaksi kami melihat ini lebih berani. Dikonfirmasi lagi oleh Pak Presiden Jokowi kemarin ketika di interview beberapa media. Ini memang gayanya berbeda, dua ini, Bu Sri Mulyani dan Pak Purbaya. Kita tahulah, dua sosok ini adalah dalam tanda petik orangnya Jokowi lah, kalau mau dikatakan seperti itu. Bu Sri Mulyani 2 periode, Pak Purbaya ada di timnya Pak Luhut. Nah, bahkan di satu kesempatan dia mengatakan ketika mengkritik salah satu Pak Roky Gerung itu loh, Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini loh ngapa-ngapain, walaupun ini juga dari saya gitu. Artinya memang Pak Purbaya itu ada di waktu itu juga mungkin berada di pemerintahan Presiden Jokowi, namun mungkin berbeda. Dan Pak Jokowi memberikan statement, ini berbeda mazhab. Kalau dulu mungkin konservatif, sekarang lebih agresif. Itu tadi, dulu 5-3-2 atau 5-2-3, sekarang main di 3-5-2. Jadi memang ini gaya yang berbeda, dan namun perlu kehati-hatian. Ketika kalau di sepak bola counter attack-nya harus hati-hati, kalau diserang sayapnya habis-habisan kita. Nah, ada beberapa misalnya kita di edisi Investor Daily di edisi 15 September ini misalnya bagaimana istilahnya kalau saya nulis itu uji kredibilitas antara fiskal dan moneter. Ini yang harus dijaga gitu loh. Itu Mbak Wahyu. Nah, ketika berganti strategi juga hal-hal resiko yang lainnya, Pak Jerry juga nulis, Pak Jerry Marmen tentang manajemen risiko dan dari kacamata GRC-nya, ini menjadi dinamisator atau menjadi distorsi. Nah, itu pesannya hampir sama. Kalau tidak dijaga dengan baik-baik, ini malah menjadi bisa blunder. Dan saya yakin sekelas Pak Purbaya pasti sudah ngitung-hitungan ini kok gitu.
Nah, kita pengen lihat action berikutnya seperti apa. Yang pasti pengawasan ini ke bawahnya harus diawasi dengan baik. Mazhab baru dengan pola Lebih menyerang. lebih menyerang. Oke. Tapi intinya satu sebenarnya adalah teamwork. Ya, Bicara teamwork juga, tadi sudah sempat sedikit Pak Jaka juga ingatkan fiskal dan moneter. Ketika kita ada duit banyak 200 triliun, salah satunya meningkatkan demand untuk UMKM saja tadi ketika pertumbuhannya 1%, di bawah 2%, itu NPL-nya 4%, di atas 4% sebenarnya. Ini mungkin juga menjadi salah satu hal yang kita perlu hati-hati mungkin ya dalam mengarahkan ini siapa yang akan menyerap. Ini sektor mana yang kemudian paling butuh guyuran likuiditas agar rodanya bisa berputar. Termasuk juga mungkin ketika kita bicara adalah bunga kreditnya akan seperti apa. Kalau kita lihat dari sisi moneter, suku bunga acuannya BI Rate itu sebenarnya sudah turun secara bertahap kan dari tahun lalu dari 6% akhir tahun, kemudian di awal tahun 5,75%, kemudian diturunkan lagi menjadi 5,5% pada bulan Mei, sampai kemudian pada Agustus itu sudah 5,00%. Ini kalau misal kita lihat Fed Fund Rate aja saat ini 4,25 sampai 4,50%. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh nih bedanya. Apakah mungkin perlu juga dorongan dari moneter misalnya? Apakah masih perlu diturunkan lagi suku bunga acuan tapi dengan segala macam risikonya? Gimana Mas Rasori? Iya, sebenarnya kan penurunan BI rate itu ya juga belum belum direspon secara cukup signifikan di suku bunga perbankan, simpanan maupun suku bunga kredit kan. Makanya ada beberapa kebijakan tambahan kemudian yang dilakukan oleh BI yang masih perlu kita tunggu apakah itu akan mampu mempercepat transmisi dari kebijakan penurunan suku bunga BI rate itu ke kredit. Nah, buktinya kan dalam setahun ini suku bunga itu relatif stabil, stagnan, nggak ada penurunan signifikan. Hanya perubahannya 0,0 sekian, 0,0 sekian. Jadi kayak BI udah selama kalau nggak salah selama tahun ini udah 5 kali kalau nggak aneh. Tapi dari awal tahun sampai sekarang suku bunga kredit masih segitu. Itu karena mungkin karena mungkin laba di tahun 2025 perbankan tidak terlalu baik ya. Mungkin terus tahun ini pengen genjot, mungkin ketika BI rate diturunkan mereka tetap mempertahankan bunga yang seperti tahun lalu kali ya, atau gimana mungkin? Ya sebenarnya jiwanya bank itu kan kredit sebenarnya. Ya, jiwanya. Karena di situ hasil maksimal ketika kondisi semua normal ya. Kita berasumsi kondisi semua normal itu jiwanya bank itu ya di kredit. Ya, berarti memang ada tadi yang persoalan di demand dunia usaha itu yang mungkin itu juga harus menjadi perhatian dari pemerintah seperti UMKM gimana meningkatkan kapasitas mereka sehingga dia mempunyai manajemen yang lebih bagus sehingga kinerjanya bagus, terus kinerja keuangannya bagus yang akhirnya juga kreditnya pun cicilannya lancar gitu kan. Nah itu mungkin harus ada ke sana selain kebijakan-kebijakan fiskal yang sifatnya cepat seperti diskon pajak atau stimulus gitu ya, seperti kan ada beberapa seperti perlindungan BPJS ketenagakerjaan untuk para pengemudi. Betul, terus perluasan insentif pajak ke perhotelan. Nah, itu mungkin akan mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan daya beli si karyawan ya. Tapi secara fundamental dunia usaha di UMKM itu juga saya kira harus menjadi perhatian. Ya. Nah, mungkin nggak tahu apakah program magang yang disiapkan pemerintah itu akan bisa mengarah ke sana karena itu nanti akan menjadi SDM bagi UMKM kan ya. Kita harapkan
ke sana. Tapi seberapa cepat itu akan berdampak kan, kita kan ada yang perlu disegerakan, ada yang memang perlu waktu agak lama gitu ya. Dari fiskal negara, pemerintah juga beralih ke kebijakan yang menyentuh salah satu ruang hidup paling dekat dengan masyarakat, yakni thrifting. Pada 2025, pemerintah memperketat kebijakan impor pakaian bekas. Alasannya, melindungi industri tekstil dalam negeri dan mencegah praktik ilegal. Namun, kebijakan ini menjadi contoh nyata dilema ekonomi Indonesia 2025, antara melindungi industri dalam negeri atau memberi ruang bagi ekonomi informal yang telah lama menjadi penyangga masyarakat bawah. Kita ingat di era sebelumnya, Bang Zulhas, Menteri Perdagangan juga sangat gencar ke pasar-pasar, ke Senen atau apa. Dia bahkan sampai membakar balpres itu, dan itu sebenarnya sangat menyakiti para pedagang gitu kan. Itu mata pencaharian mereka, ditindak dengan dibakar. Sekarang kok rame lagi? Kali ini bisa dibilang mungkin yang tampil Pak Purbaya. Pak Purbaya pakai baju waktu itu saat menindak ala-ala tugas bea cukai gitu kan, menemukan banyak banget di balpres, ada kerugian negara di situ. Narasi yang dibangun seperti itu. Kok rame lagi Pak Nas? Gimana Pak? Ya, memang Pak Purbaya memang ya mungkin karena Pak Purbaya juga kali ya, ini menjadi Purbaya efek. Ya, Purbaya efek, segala apa yang dilakukan ini menjadi pusat perhatian. Kan di pemerintah memang lagi mau mencari sumber-sumber penerimaan yang selama ini mungkin lepas ya, karena entah karena penyimpangan atau apa. Tapi sebenarnya kenapa ini ramai, kalau dari datanya itu kita di 3,8 ribu ton itu masuk di tahun 2024 dan 1,2 ya sampai Agustus. Memang kalau secara proporsional mungkin agak turun ya. Tapi kalau kita kait-kaitkan, pasti ini karena ada permintaan ya. Kenapa orang berani mengimpor ke Indonesia? Kalau nyoba sekali nggak ada penyerap kan pasti mereka nggak akan lagi melakukan importasi. Demand-nya tinggi juga ya Pak ya? Ya sepertinya itu. Karena kan sekarang kalau kita lihat itu sampai gang-gang loh itu pakaian-pakaian bekas itu yang thrifting itu di pinggir-pinggiran Jakarta itu ada itu. Nah, itu artinya kan ya, dan itu udah berlangsung sekitar 2 tahunan ini ya. Ya itu artinya kan memang ada permintaan. Nah kalau kita mungkin berhipotesis, mau berasumsi, apakah ini karena daya beli kita yang dalam 2 tahun terakhir itu mengalami pelemahan, sehingga dia ingin tetap tampil necis, tampil low budget gitu. Kalau saya sih ngelihatnya itu Mas aja. Iya, tadi dibilang demand-nya tinggi. Pak Heru, kalau dibilang demand-nya tinggi, Indonesia perlu tampil necis dengan harga yang murah gitu kan. Negara-negara mana yang jeli yang akhirnya mengimpor katakanlah fashion waste mereka ataupun yang tadi baju-baju bekas mereka diimpor ke kita? Negara mana aja Pak yang jeli melihat peluang itu? Oh, ini warga Indonesia, dia tetap pengen tampil, mungkin BPJS ya Pak ya. Budget pas-pasan jiwa sosialita gitu kan. Negara mana Pak? Ya, itu poin yang bagus Mas Haji. Jadi pertama saya luruskan dulu. Walaupun kita sangat pemerintah kita dan kelompok industri kita sangat prihatin dengan maraknya impor baju bekas ilegal ini ya. Tapi jangan salah Mas, impor barang bekas ini sebetulnya bukan domain negara berkembang seperti Indonesia aja, bukan. Bahkan Indonesia itu tidak masuk 10 besar pengimpor baju pakaian bekas ya, maksud saya pakaian bekas itu, sandang bekas itu baju dan sepatu, itu bukan, kita tidak masuk 10 besar. Dan saya harus katakan juga bahwa menurut data yang dihimpun tim kita, tim riset kita, satu data, itu industri perdagangan sandang bekas ini, itu nilainya sangat tinggi, $250 miliar. Di Amerika saja, negara maju, itu industri thrift ini 50 miliar dolar per tahun. Dan kalau tadi saya bilang bahwa bukan cuma Indonesia yang gemar barang-barang bekas, itu menurut tim kita juga, tim satu data,
itu 30% konsumen di Jerman, itu negara sangat maju kan, negara sangat kaya. 30% konsumen di sana itu membeli barang bekas. Itu angka yang sama dengan di Prancis dan Inggris. Kemudian di negara Eropa lain ya yang maju itu juga angkanya sekitar 20% gitu. Jadi itu bukan cuman fenomena yang ada di negara berkembang, bukan berarti karena barang bekas. Terus itu yang beli negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah lah. Itu nggak seperti itu juga. Jadi ini mungkin yang perlu kita luruskan bahwa industri thrifting itu sebetulnya fenomena yang sangat umum terjadi di negara-negara yang tadi lain. Pak Heru sebutin, katakanlah Amerika dan juga Jerman. Apakah dia juga memproteksi industri lokalnya, TPT mereka dengan bentuk adanya peraturan bahwa oke, barang yang dilarang impor itu termasuk di dalamnya adalah pakaian. Mereka juga gitu juga. Oh ya tentu, kalau di sana ada standar sendiri ya dan itu lintas lembaga ya. Misalnya soal higienitas, mereka juga punya lembaga kayak BPOM seperti itu yang memeriksa dari segi safety-nya ya, itu pasti ada seperti itu. Jadi istilahnya kalau mereka jual barang bekas itu sudah melalui banyak prosedur ya, tidak segampang. Nah itu yang membedakan kita dengan negara-negara maju. Kita begitu barang itu datang di pelabuhan, dijemput oleh pengepul, langsung disebar ke pedagang. Ya. Itu kelemahan kita di situ yang mungkin harus dibenahi ya. Bicara pedagang, ini data juga dari satu data kita ada sekitar 948.000 itu pedagang thrifting. Itu angka nasional. Itu narasi yang kemudian muncul bagaimana jika angka 948.000 itu kehilangan pekerjaan. Apakah akan langsung berdampak ke ekonomi kita? Karena kan pemerintah juga melalui Kementerian UMKM sudah menyiapkan skema nih ceritanya bahwa kemarin Menteri Maman juga bilang, oh jangan khawatir karena nanti para pedagang thrifting kita siapin kok. Tapi apakah semudah itu Pak Nas switch dari bisnis thrifting nih, katakanlah para penjual di Blok M, di Senen gitu kan, menjual produk-produk UMKM, di mana kita tahu produk UMKM juga apakah masih cukup kesulitan kayaknya untuk mengejar katakanlah kualitas dan ongkos produksinya pasti lebih besar dibanding dengan barang thrifting, ujung-ujungnya jauh lebih mahal. Ya. Bukan berarti kita nggak pro produk lokal, cuman kalau kita akan bandingkan itu kayaknya gimana Pak? Memang itu suatu langkah yang harus dikerjakan ya, bahwa para pedagang thrifting itu tidak kita perhatikan, karena itu kan warga Indonesia yang secara ini mereka mau bekerja, hanya sekarang dia dapat kerjaannya sebagai pedagang thrifting, dan pedagang itu juga mungkin mempekerjakan 3-4 orang, sehingga ini tidak bisa kita melarang tanpa ada solusi bagi ribuan mungkin ratusan ribu orang yang telah menggantungkan hidupnya di situ. Jadi perlu ada program yang serius dan terus menerus. Jadi paralel antara pelarangan itu dengan penyiapan pekerjaan baru bagi mereka-mereka. Ini tentu harus pemerintah dan mungkin dunia usaha secara bersama-sama melakukan itu. Mungkin ada reskilling gitu ya, penyiapan kredit bagi mereka untuk memulai sesuatu yang baru tentu butuh modal kan, dan ini harus ada program yang memang secara spesifik menyelesaikan persoalan ini. Salah satu isu yang juga menjadi perhatian publik adalah wacana redenominasi rupiah. Pemerintah mengatakan redenominasi bertujuan menyederhanakan nilai nominal uang tanpa mengubah daya beli. Kebijakan ini pun dinilai dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan sistem keuangan. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum akhirnya melaksanakan penyederhanaan nominal rupiah tersebut. Salah satunya adalah stabilitas ekonomi. Adapun ancaman terbesar dari redenominasi adalah inflasi tinggi yang berdampak pada kenaikan harga barang. Kalau
di dunia kan sebenarnya sudah ada sejumlah negara yang sudah pernah melakukan redenominasi gitu. Zimbabwe, saya ingat dulu sekian puluh tahun, enggak puluh tahun, sekian belas tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu sempat sekolah ada teman orang Turki. Waktu itu Turki juga baru melakukan redenominasi. Cuman waktu itu kita cuma sekedar redenominasi, oke, dari 5.000 menjadi 5 misalnya lira gitu. Tapi saat itu belum terbayang hal-hal dampaknya itu akan seperti apa gitu. Tetapi ketika melihat dari yang 15 tahun saja belum bisa atau mungkin belum urgent untuk saat itu dilakukan. Ketika memang kita mau melakukan redenominasi, Mas Johari, sudah masuk ke dalam salah satu yang rencana kerja strategis, first thing yang harus dilakukan lebih kemana nih? Mencetak uang, oke. Mengubah nanti sistem keuangan, misalnya penghitungan sistem keuangan, oke. Edukasi masyarakat, oke. Semua nih berarti harus dirombak. Ini setelah disetujui ya, atau RUU-nya ya, misalkan ya. Ini kan targetnya kan 2027. Ya mungkin Papa mungkin ribut-ribut sekarang juga bagian dari sosialisasi juga ya. Betul. Bisa jadi, betul. Bagian dari sosialisasi. Karena memang sosialisasi adalah harus kuat benar untuk seperti ini ya. Karena memang terutama nanti akan terjadi di masa transisi itu sangat riskan sekali ketika terjadi peralihan antara uang lama dan uang baru. Ya kan? Ketika itu, nah itu akan terjadi ya, masyarakat akan kebingungan pasti gitu, akan beradaptasi dengan harga baru tapi tetap mungkin tetap tidak panik lah ya, dan tidak berlebihan misalkan menarik uang di bank secara besar-besar. Saya tidak perlu ya, karena memang ini kan tidak akan mengurangi nilai ya kan, tidak akan mengurangi nilai. Penghapusan atau pengurangan misalkan 0,3 di belakang itu tidak akan mengurangi nilai gitu. Nah, jika memang pemerintah memang ini menjadi sebuah keseriusan dan dianggap urgent, tadi itu kan dianggap urgent bahwa di tahun 2027 misalkan ditetapkan. Langkah yang pertama adalah banyak sekali yang tadi disebutkan. Pertama adalah menyiapkan anggaran. Betul. Pasti itu. Pasti butuh anggaran, betul. Pasti anggaran dari APBN. Itu sudah pasti, karena apa? Ada cetak ulang uang yang beredar yang saat ini itu dicetak ulang gitu. Dengan harga yang baru, tapi nanti pelan-pelan ditarik ya kan, lama-lama kan. Lalu kedua adalah penyiapan infrastruktur sistem pembayaran. Nah ini juga berat juga, di pemerintahan, atau mungkin sistem teknologi IT termasuk di swasta juga ya, nggak cuma di pemerintahan, di swasta juga semua akan adjust semua. Ya, itu yang paling harus ditantangannya. Jadi tantangan adalah seperti itu ya. Nah selain itu juga tadi itu betul bahwa ancaman dari redenominasi ini apa sih? Itu kan ancaman terbesar inflasi tinggi. Betul. Itu aja itu ancamannya. Resiko kita adalah kalau gagal, inflasi kita tinggi. Betul. Bahkan ada yang hyperinflasi, gitu loh. Arti kata, harga barang naik semua. Ini yang menjadi khawatiran utama. Gitu lah. Jadi pembulatannya ke atas ya? Ya, pembulatan ke atas. Kalau di ekonomi dibilang inflation creep, istilah. Jadi pedagang itu ketika ingin menghadapi proses redenominasi ini, dia akan membulatkan yang 0,33 itu ke atas. Ke atas ya. Itu dia. Kalau itu terjadi secara masif, ya kan, berarti ada terjadi kenaikan harga barang secara masif pula, gitu kan. Maka itu adalah timbulnya inflasi. Makanya sebuah negara akan sukses menjalankan apabila inflasinya rendah dan stabil. Jadi dia rendah dan stabil. Arti kata sudah menjadi garansi nih ketika kita jalankan program ini. Dampaknya tidak terlalu besar, arti kata tidak terjadi kenaikan inflasi yang terlalu ekstrim, bahkan hyperinflasi. Kalau tadi Mbak Wahyu bilang sebut Zimbabwe, itu salah satu negara yang gagal ya dalam menerapkan redenominasi ini. Jadi Zimbabwe, Argentina, Venezuela, setidaknya 3 negara itu yang gagal. Karena apa? Inflasinya tinggi, dia terapkan, gitu kan. Yang faktor yang paling penting adalah kepercayaan publik. Ya, tidak ada kepercayaan publik tidak siap, itu berantakan. Betul. Itu. Nah, yang tadi disebut Turki, Rusia, Rumania misalkan, atau Brazil, itu memang yang berhasil. Tadi itu faktor cuma 3 kok. Inflasi rendah, stabil, ya kan, kepercayaan publik
publik harus percaya dulu. Kalau publik nggak percaya gagal, Iya, iya. berantakan semua. Yang tadi itu kan Iya. chaos bahkan. Betul. Kalau misalkan terjadi di masa transisi. Dan ketiga yang itu adalah ya kebijakan-kebijakan di pemerintah itu. Makanya sosialisasi itu. Sosialisasi harus kuat. Nah, makanya bisa jadi Pak sekarang ini juga bagian dari Bagian dari sosialisasi. sosialisasi, betul. Jadi kan karena ini Ombak ya. cek ombak. Iya, betul. Jadi 2027 lumayan 2 tahun cek ombak. Oke, iya betul. Prosesnya lumayan. Jadi nanti ditambah lagi edukasi ya lagi sampai kemudian Iya, pada apa. Jadi karena- waktunya panjang. Ya, gitu karena kan. memang kan nggak langsung diterapkan secara penuh, nggak ada Iya, yang. iya. Misalkan kita 2027 undang-undangan disetujui, Setujui, langsung diterapkan secara Ya. penuh nggak mungkin. Itu butuh waktu bertahun-tahun gitu. Bahkan beberapa bisa kita katakan kalau mau sebagai gambaran ya, itu setidaknya 8 tahun lah. Iya. Kunci utama sebenarnya soal sosialisasi, ya, Sosialisasi. sehingga tidak terjadi keributan di masyarakat. Nah, kalau kita lihat sekarang sebenarnya penyederhanaan mata uang itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mulai dilakukan Terlihat. walaupun bukan resmi ya. Misalnya gini, kita banyak di toko-toko harga baju katakanlah 100.000, pasti ditulis 100K gitu kan. Betul, Artinya 03-nya udah nggak ada tuh, Betul. digantikan. Nah, itu mungkin artinya pelan-pelan sekarang sudah masyarakat sudah mulai tahu bahwa penyederhanaan mata uang itu sudah mulai terjadi walaupun bukan resmi ya. Artinya itu yang memang terjadi di masyarakat dan masyarakat sudah paham, dan nanti diharapkan setelah benar-benar ini dilaksanakan masyarakat benar-benar sudah tahu sehingga tidak terjadi gejolak. Sepanjang 2025, 3 isu ekonomi ini menunjukkan dinamika kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal melalui purbaya efek, pengaturan perdagangan thrifting, hingga kajian redenominasi rupiah menjadi bagian dari upaya merespons tantangan ekonomi yang berkembang.